Itulah mengapa kita kadang-kadang menangkap orang, tetangga kita kadang-kadang, loh ini kan guru ngaji, loh ini kan imam masjid, ini kan cuma penjual bakso, kenapa ditangkap? Karena setiap metodologi terorisme di atas permukaan selalu mereka tampil normal. Selalu mereka mengelabui itu. Dan ini tahu nggak? Ini adalah praktek-praktek Khawarij dari sejak zaman dulu. Mereka berusaha menginfiltrasi terhadap setiap pemerintahan mulai di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah di Eropa, Kesultanan Ottoman, semua diinfiltrasi oleh mereka dan mereka berpura-pura hidup normal sehingga akhirnya ketika mereka berhasil menciptakan momentum revolusi, mereka akan melakukan itu. Yang waras tidak boleh ngalah, dan video ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang waras. Bagi yang tidak waras, lewatkan saja. Negara lain tidak punya itu. Ketika orang baru niatan, ngukur niatan orang ini nggak gampang, bos. Nggak gampang, tapi kita bisa menangkap. Apa yang dialami oleh Dr. Sunardi kemarin di Sukoharjo, saya nanti sedikit cerita soal ini. Saya betul-betul terlibat mulai dari eskalasi awal, insya Allah sampai nanti akhir, saya tahu persis soal eskalasi. Nah, orang-orang yang dulu harus menunggu actus reus, tindakan untuk ditangkap, hari ini kita bisa menangkap orang karena mens reus, baru niatan-niatan. Mengapa negara-negara itu hingga hari ini termasuk India, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Nigeria, Sudan, Republik Afrika Tengah, Suriah, Libya, dan semua negara-negara yang hari ini tidak bisa menyelesaikan konflik komunal, horizontal maupun masih berhadapan dengan perang-perang simetris. Itu hingga hari ini karena mereka tidak punya undang-undang seperti ini. Hanya Indonesia yang punya. Itulah mengapa kita kadang-kadang menangkap orang, tetangga kita kadang-kadang, loh ini kan guru ngaji, loh ini kan imam masjid, ini kan cuma berulang-ulang kali terjadi karena apa? Karena politisasi agama. Perang sesama umat Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, ini semua terjadi karena politisasi agama. Inilah kemudian yang membuat sejarah-sejarah kita menjadi hancur lebur, menjadi getir, pahit dan sebagainya. Dan kita hari ini disibukkan oleh urusan politik daripada ilmu pengetahuan. Ini yang terjadi di antara kita. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh negara barat kepada orang-orang Islam supaya kita sibuk berpolitik dan kita lupa bahwa kita pernah melahirkan Rumi, Tabrizi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Ghazali,
Dan juga kita tidak pernah lagi melahirkan Ibnu Rus Al-Farabi dan sebagainya. Kita tidak lagi menciptakan tahafud al-falasifah. Kita tidak bisa lagi melahirkan tahafud at-tahafud dan sebagainya. Kita sibuk oleh politik, oleh khilafah, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Kantor pusatnya di London. Seharusnya kita bertanya, mengapa orang barat yang memfasilitasi itu? Karena kita supaya sibuk berpolitik. Dan dengan politik kita punya sejarah yang tidak nyaman. Kita saling bunuh sesama umat Islam karena persoalan politik. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh orang-orang barat supaya Islam ini lebih sibuk dengan urusan remeh-temeh. Kita sibuk dengan fatwa-fatwa tentang bagaimana kalau istri haid itu bisa ditiduri apa tidak. Tentang celana dalam, ini mohon maaf, ini bukan tentang selangkangan, tentang bagaimana mengelabui istri yang pertama untuk bisa berpoligami dan sebagainya. Ini kan urusan remeh-temeh. Kita tidak lagi melahirkan ilmu-ilmu kedokteran. Kita hari ini oleh faham Wahabi Salafi ini lebih sibuk mengharamkan filsafat daripada melahirkan tahafud al-falasifah. Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoreng-pencoreng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.